Kisah Aiman Wicaksono menemukan Islam dan mantap menjadi mualaf. Matematika dalam Al-Quran mengantarkan jurnalis senior Aiman Wicaksono bersyahadat dan menjadi Muslim. Sebagaimana penegasan Allah dalam surat An-Nisa, ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Berikut adalah kisah Aiman Wicaksono menemukan Islam dan mantap menjadi mualaf. Siapa yang tidak kenal dengan salah satu jurnalis televisi senior nasional ini? Aiman Wicaksono sang jurnalis yang kritis dan cerdik dalam mencari berita yang sedang hangat diperbincangkan publik. Bahkan dari kecerdikan dan kekritisannya sebagai seorang jurnalis, tak jarang dia berhasil membongkar kasus-kasus besar yang terkesan ditutup-tutupi, hingga akhirnya fakta-fakta baru berhasil dia dapat untuk dipublish ke publik. Namun sebaliknya, masalah kehidupan spiritual Aiman Wicaksono yang tidak banyak diketahui orang. Menurut pengakuannya, Aiman Wicaksono adalah ateis, karena dia menilai agama tidak rasional dan tidak logis. Tetapi logika matematika yang terdapat dalam Al-Quran akhirnya mampu mematahkan anggapannya, bahwa agama, termasuk Islam tidak rasional. Sehingga Al-Quran dapat mengantarkannya menjadi seorang mualaf dan mengucapkan dua syahadat. Aiman Wicaksono mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi mualaf, sejak disodorkan fakta logika matematika Al-Quran yang sangat dahsyat dan tak terbantahkan. Sebagaimana kita jumpai, banyak orang-orang di luar Islam kemudian memilih agama Islam, karena dilatar belakangi oleh logika cerdas dan penelitian mendalam, atas ajaran yang terdapat dalam Al-Quran yang masuk akal, kemudian dapat disimpulkan dan diyakini bahwa, ajaran Al-Quran betul-betul ajaran yang datangnya dari Tuhan, bukan karangan manusia. Hal itu juga dialami oleh Aiman Wicaksono, wartawan televisi senior. Jurnalis kritis dan cerdas ini mengaku selalu mengandalkan logika pada mulanya. Kebetulan, riwayat pendidikannya adalah eksakta. Bagi Aiman Wicaksono segala sesuatu harusnya sesuai dan dapat dipahami secara logis. Jika sebaliknya atau tidak masuk akal, maka harus ditolak. Prinsip itu juga berlaku bagi agama dan ketuhanan. Dua soal itu juga harus diuji terlebih dahulu secara akal sebelum diimani sebagai jalan hidup. Subhanallah, kekritisan akal Aiman Wicaksono akhirnya terpuaskan. Antara lain setelah menemukan salah satu bukti kecil keajaiban Al-Quran. Aiman Wicaksono disadarkan bahwa pertanyaan akalnya ternyata begitu sederhana. Kekritisan logikanya ternyata sedemikian simpel. Aiman Wicaksono sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran bukan hasil karangan manusia. Al-Quran adalah firman yang maha benar, yang maha cerdas. Setelah membaca sejumlah literatur, Aiman Wicaksono menemukan fakta, bahwa penggunaan dan jumlah kata dalam Al-Quran misalnya sangat eksak. Jumlah kata antonim dalam Al-Quran contohnya, persis sama. Sebuah buku berjudul Al-Ijazul Adabi lil Quran karangan Ustadz Abdur Razak Naufal membenarkan soal itu. Kata Al-Kufru, kufur, sebagai antonim dari Al-Iman, yakin misalnya, masing-masing ditulis sebanyak 17 kali dalam Al-Quran. Kemudian kata, Al-Hayat, hidup ditulis 145 kali. Sama banyaknya dengan jumlah lawan katanya yaitu, Al-Maut, mati. Contoh lainnya, kata An-Nafu, manfaat, yang merupakan antonim dari Al-Mudarah, mudarat ditulis dalam jumlah yang sama, 50 kali. Kata Al-Haru, panas, lawan kata dari Al-Bard, dingin, juga jumlahnya sama, ditulis 4 kali. Itu baru sebagian kecil contoh kecil. Dan keajaiban Al-Quran bukan sekadar tentang jumlah penulisan kata antonim. Sebab Al-Quran juga menulis kata, yaum, atau hari sebanyak 365 kali. Yang lainnya, Al-Quran juga memuat kata, ayam, atau hari dalam pengertian jamak sebanyak 30 kali. Persis seperti jumlah hari dalam sebulan. Sekali lagi fakta logika matematika kata-kata dalam Al-Quran itu hanya contoh kecil keajaiban Al-Quran. Tapi itu sudah cukup menyadarkan Aiman Wicaksono. Sudah lebih dari cukup membuat Aiman Wicaksono berkeyakinan bahwa Al-Quran bukan buku biasa yang ditulis oleh manusia.
Aiman Wicaksono yakin bahwa Al-Quran adalah firman yang maha pintar. Al-Quran adalah wahyu sumber segala asal kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisah Aiman Wicaksono menemukan Islam, karena logika matematika Al-Quran yang luar biasa dan tak terbantahkan.